Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, al-wasi'il alim, ar-rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat 33 An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Mudah-mudahan istiqomah sampai nanti kita wafatnya husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam untuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
Terakhir. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana 'aliman khabira. Allah berfirman, dan sungguh dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat mereka. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia kepada mereka, maka berikanlah kepada mereka bagian mereka. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pelindung bagi perempuan atau istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian di antara mereka, yakni laki-laki pada perempuan. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan laki-laki atau memerintahkan laki-laki memberi nafkah dari harta yang mereka miliki kepada istri mereka. Maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat kepada Allah, menjaga diri mereka ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka, sebab karena mereka menjaga apa yang Allah perintahkan. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaknya kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur mereka, bisa ranjang dalam bab ini, dan kalau perlu pukulan mereka, tapi dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allahumma rahmna bil Quran. Ayat 33. Allah Subhanahu wa taala beritahu kita, di antaranya adalah warisan peninggalan kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya. Dikatakan Ibnu Jarir, dengan demikian maka tafsir firman Allah di atas adalah, bagi setiap manusia itu ada waris dan hak mereka mewarisi dari apa yang orang tuanya telah miliki atau karib kerabatnya tentang apa yang mereka miliki. Kalau kakak kita meninggal dalam keadaan kaya raya, gak punya istri, gak punya anak, maka waris yang kakak kita yang kaya raya itu jatuh kepada kita adik-adiknya, saudara-saudaranya, adik kakaknya, dan orang tuanya kalau masih hidup. Kalau orang tua yang wafat, punya istri beliau, punya anak beliau, maka anak-anaknya berhak mewarisi daripada apa yang dimiliki kedua orang tuanya. Orang tuanya meninggalkan kekayaan, anaknya berhak. Orang tuanya punya kekayaan, dan istrinya juga berhak. Kekayaan yang ditinggalkan itu hadirin ada 3 bagian: wasiat, warisan, hibah. Tergantung nih. Kalau bab ini bab waris. Waris ada ketetapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki secara umum dapat 2 bagian daripada perempuan yang hanya 1 bagian. Kalau hibah bebas, diberikan kapan saja, bahkan saat masih hidup. Hibah pun boleh. Lebih condong kepada hadiah nih biasanya. Menghibahkan sesuatu untuk anaknya A, anaknya yang B, anaknya yang C. Dan itu bebas sesuai dengan kehendak pemilik. Contoh, ada 3 anak, A, B, C. Anak yang pertama, A, mau diberitahu nih sama orang tuanya, Bapak punya tanah di sebelah sini, tanah ini Bapak hibahkan untuk si A. Bebas. Mau dibagi sama rata boleh atau enggak? Boleh, karena hibah. Sama boleh karena hibah. Ini untuk si A. Yang satunya lagi untuk si B. Yang satunya lagi untuk si C. Hibah dibagi rata bebas.
Kalau wasiat, berapa sebenarnya dibolehkan dalam Islam memberikan wasiat? Pernah datang, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya mewasiatkan 2/3 dari harta saya? Kata Nabi, 2/3 terlalu banyak. Jadi ya Rasulullah, gimana kalau setengah saya wasiatkan harta saya untuk A? Kata Rasulullah SAW, setengah juga terlalu banyak. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3? 1/3 silakan, meskipun 1/3 juga sudah terlalu banyak. Kata Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang Nabi sampaikan tadi itu ya termasuk bagian daripada syarat tentang wasiat. Maksimal wasiat dari apa yang kita mewasiatkan itu 1/3 dari keseluruhan jumlah harta yang kita punya. Maksimalnya berapa? 1/3. Maksimalnya 1/3 dari keseluruhan jumlah harta yang kita punya, 1/3-nya. Nanti jamaah melihat lagi, kalau sudah 1/3 tertunaikan semuanya, biaya pemulasaran jenazah sudah semuanya, lalu terus kemudian janji-janji sudah semuanya, hutang-hutang sudah dilunasi ahli warisnya, itu boleh bagi waris? Boleh, silakan. Bagi waris boleh setelah 4. 1, biaya pemulasaran jenazah selesai. 2, hutang-hutangnya lunas. 3, janji-janjinya terpenuhi. 4, wasiat-wasiatnya dipenuhi. 4 ini sudah, baru boleh bagi waris. Kayak gitu aja. Lalu yang satu lagi, waris, hibah, wasiat. Sudah? Iya, tiga-tiganya. Kalau sudah, tinggal dibagi aja. Berbesar hati ketika menerima waris itu perlu, agar supaya gak ada rasa hasad antara kakak dengan adiknya atau adik dengan kakaknya. Ini tentang waris. Semoga Allah jadikan. Tapi ya sebenarnya intinya begini jemaah, sebaik-baik hidup adalah mereka yang tidak terlalu mengandalkan warisan. Itu sebaik-baik hidup. Gak mengandalkan warisan orang tua, gak mengandalkan warisan mertua, gak mengandalkan warisan kakek neneknya. Kalau dapat jangan ditolak, rezeki. Kalau dapat jangan ditolak karena itu rezeki. Waris. Kalau dapat jangan ditolak, rezeki. Tapi kalau diangan-angan, diharap-harap, ya jangan. Hidup kok mengharapkan hanya sekedar dari waris. Sabda Nabi, sungguh kamu masuk ke dalam hutan, lalu kamu cari kayu bakar, lalu kayu bakar itu kamu pikul, kamu bawa pergi ke pasar dan kamu jual, itu lebih baik bagimu daripada minta. Dan itu hasil terbaik, hasil dari jerih payah kita sendiri. Terus berikutnya hadirin, balik coba ke ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Laki-laki itu qawwamun, harus jadi qawwam. 3. Apa makna qawam? Gampangnya 3. Qawam itu 1, pendidik, 2, penanggung jawab, 3, pengayom. 1, pendidik, 2, penanggung jawab, 3, pengayom. Itu sifatnya qawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Jadi kalau kita punya istri, kita punya keluarga, udah pasti kita harus jadi kuat dalam keluarga, laki-laki dalam keluarga. Qawamun, mana yang juga disebutkan oleh sebagian para ulama, 3 hal tadi, pendidik, lalu yang kedua penanggung jawab, lalu yang ketiga pengayom. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qawam itu maknanya adalah penegak, penanggung jawab, pemimpin, kepala, hakim yang meluruskan,
memberitahu akan penyimpangan apa yang istrinya lakukan, atau yang memberitahu tentang kekeliruan yang istrinya lakukan. Kalau fungsi yang tadi disebut menegakkan kebenaran, bertanggung jawab, pemimpin, kepala, hakim, dan yang memberitahu tentang kekeliruan istri yang istrinya lakukan, berarti suaminya harus berilmu. Karena nggak mungkin seorang suami bisa mendidik istrinya, jadi pemimpin buat istrinya, kalau suaminya nggak berilmu atau nggak memiliki bekal-bekal ilmu yang dia pakai dalam rumah tangganya. Ternyata jemaah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ya emang itu titah Allah untuk seorang laki-laki yang nanti akan membina rumah tangga. Kamu jadi qawwam, kamu jadi pemimpin, kamu jadi pendidik, kamu jadi pengayom, penanggung jawab, hakim yang adil, yang memberitahu kekeliruan istrinya, sayang ini nggak boleh ya, yang ini boleh. Istriku jangan pakai yang ini ya, pakai yang seperti ini. Istriku ini kayaknya kurang ahsan, yang bagus kayak gini. Istriku jangan yang kesana, tapi yang jalurnya jalur ke sini. Istriku bacanya jangan yang ini ya, tapi bacanya ini aja. Istriku konsumsi tayangan-tayangan yang modelan kayak gini ya, tayangan-tayangan yang tidak dikonsumsi tayangan yang sebaliknya. Suami yang mengarahkan, mendidik, hakim, pengayom, penanggung jawab. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kenapa laki-laki pengayom, pemimpin, penanggung jawab? Sebab karena itu kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki yang tidak Allah berikan kepada perempuan. Sabda Nabi, Imam Ibnu Katsir ini menukil sabda Nabi yang mulia, la yuflih qaumun walau aqrahum imra'ah. Lan, tidak akan pernah yuflih, mendapatkan keberuntungan, qaumun, suatu kaum, walau amrahum, yang menyerahkan urusan-urusan mereka, imra'ah, kepada perempuan. Jangan dipandangi hadis ini tuh sebelah mata bahwa oh berarti perempuan nggak boleh pegang urusan. Bukan kayak gitu. Karena ada juga kok dalam Islam perempuan yang punya power besar. Contoh salah satunya seperti Bunda Khadijah binti Khuwailid. Ini powernya besar sekali di Mekah. Bunda Khadijah itu salah satu yang nyetir harga di kota Mekah. Karena beliau pengusaha yang paling kaya, nomor 1. Bahkan disebutkan kalau kekayaan orang-orang Mekah dikumpulkan, orang kaya Mekah ngumpul jadi satu, Bunda Khadijah sendirian ditimbang kekayaan yang bareng-bareng sama yang Bunda Khadijah sendirian, masih lebih berat kekayaannya Bunda Khadijah. Artinya dengan kekayaan Bunda Khadijah tuh bisa menentukan harga barang ini berapa harganya, karena beliau yang menentukan, yang paling kaya raya. Jangan pandangi hadis ini itu sebagai sebelah mata, oh iya. Tapi hadis ini itu dimaksudkan, dimaknai bahwasanya apapun hal yang sifatnya berat, tanggung jawab yang sifatnya paling tinggi, paling besar, serahkan kepada laki-laki dengan kredibilitasnya. Perempuan ikut membersamai. Kalau dalam rumah tangga, laki-laki itu pemimpin utama, perempuan wakil pemimpin. Kalau laki-laki itu direktur, perempuannya wakil direktur. Punya kewenangan yang punya kebijakan dan kewenangan yang dia bisa serahkan kepada anak-anak mereka. Kalau anak-anak ini disebut dalam seperti perusahaan adalah anggota-anggota mereka, tapi dalam kebijakan itu lebih tinggi putusannya suami. Walaupun nanti ada musyawarah, Allah berfirman wasyawirhum fil amr, kalian ini harus banyak-banyak musyawarah. Jadi la yuflih qaumun walau amrahum imra'ah. Perempuan tetap punya powernya. Di mana? Di tempatnya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bersabda begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini semuanya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipintai pertanggungjawabannya. Wa mar'ah, dan perempuan itu pemimpin
bagi keluarganya di rumah suaminya. Jadi pemimpin tertinggi siapa? Suami atau kepala rumah tangga. Nomor 2-nya istri. Sabda Nabi, dan perempuan itu pemimpin untuk keluarganya di rumah suaminya. Dan kadang-kadang emang ada keahlian yang kalau diserahkan kepada perempuan, memang perempuan ahlinya di sebelah sana. Memasak, mencuci piring, handle konsumsi. Itu biasanya perempuan tuh, laki perempuan sama, tapi perempuan lebih punya sesuatu perasaan yang kalau perasaan itu hadir akan lebih memudahkan jalannya apa yang direncanakan. Bersih-bersih. Walaupun laki-laki juga tetap ya, ada juga yang bagus dalam bersih-bersih, tapi secara global umum perempuan kalau suruh bersih-bersih detail banget. Kacanya sampai kinclong banget. Belum bersih, nggak selesai, pasti bersihin lagi. Maka hadis ini bukan dalam underestimate perempuan, tapi hadis ini justru malah mengajari kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perempuan ada bagiannya, laki-laki ada bagian. Dan bagian pemimpin dalam rumah tangga, karena ini bicara rumah tangga, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena memang Allah lebihkan kepada laki-laki yang tidak dilebihkan kepada perempuan. Laki-laki itu akalnya bermain, perempuan perasaan. Laki-laki dominan nalar thinkingnya, perempuan dominan hatinya. Kenapa kalimat talak itu diserahkan pada laki-laki? Agar gak sembarangan kalimat itu terlontar terucap. Kalau kalimat talak itu diserahkan pada perempuan, mungkin para suami udah ditalak berkali-kali mungkin. Salah naruh anduk dikit langsung, kamu kok anduknya di sini? Bubar, nggak selesai-selesai nanti. Terus yang kedua, jadi laki-laki juga harus paham kenapa laki-laki itu harus punya sikap qawam dan apa yang membuat dia punya sikap qawam. Yang pertama, karena kelebihan yang Allah berikan pada laki-laki. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki kok menjadi qawam? Sebab karena yang kedua, laki-laki itu menafkahkan hartanya min amwalihim, dari harta miliknya dia sendiri. Dan gak disebut qawam kalau ayat yang Allah sebutkan tadi nanti gak dia laksanakan. Gak disebut qawam. Ada laki-laki, dia sehat, gak sakit, gak sedang ada uzur syar'i, tapi dia gak mau nafkahin istrinya, nanti gak disebut qawam. Sedangkan Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu qawam, pendidik, pemimpin, penanggung jawab. Syaratnya untuk jadi qawam, satu, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka kembali kepada fitrahnya. Yang kedua, nafkah. Wa bima anfaqu min amwali, karena nafkah yang mereka keluarkan untuk istrinya. Gak pantas maka laki-laki kok tiba-tiba di rumah jadi pemalas, istrinya suruh keluar mencari rezeki untuk dirinya. Gak pantas sama sekali. Kecuali ada uzur syar'i, lain cerita. Kalau suaminya sakit, terbaring lemah, gak bisa beraktivitas, istrinya yang harus terus kemudian membersamai dalam finansial keluarga, lain cerita. Atau laki-lakinya telah tiada, ini lain cerita. Tapi kalau seorang laki-laki masih ada, kehormatan mereka itu ditaruh pada saat mereka menafkahi istrinya min amwalihim, dari harta mereka sendiri, bukan dari harta orang tuanya, bukan dari harta warisannya semata, tapi dia keluar mencari nafkah, dia membawa pulang, dia berikan pada istrinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberitahu, ini pasti ada kebaikan. Wa bima anfaqu min amwalihim, bima dan apa-apa anfaqu yang mereka nafkahkan, cek. Dan dengan apa-apa anfaqu yang mereka nafkahkan, cek Mas. Bima anfaqu, dan dengan apa-apa
yang mereka nafkahkan min amwalihim, dari harta mereka. Harus berarti memberikan harta dari jerih payah mereka sendiri pada istri mereka. Jemaah pernah dengar ya hadirin, seorang suami yang direndahkan oleh istrinya, nanti kalau dirunut, itu biasanya karena istrinya udah terlalu sebel sama dia, karena dia nggak memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, atau karena dia bergantung hidup kepada istri. Dan gak ada kehormatan biasanya bagi pihak saat pihak itu dengan pertolongan Allah, dan gak ada kehormatan kalau pihak itu terus bergantung hidupnya sama orang. Jangankan seorang karyawan bergantung sama bosnya, suami kalau terus-terusan hidupnya bergantung kepada istrinya juga gak ada kehormatannya. Makanya dalam Islam itu dianjurkan bima anfaqu min amwalihim. Kalian kalau bisa menafkahkan harta yang Allah berikan pada kalian. Bima anfaqu min amwalihim. Nabi juga bersabda begini, sesiapa laki-laki yang dia keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya, fahuwa fi sabilillah, maka laki-laki itu sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari nafkah itu ya jihad. Seorang suami kalau meninggal sedangkan seorang suami itu lagi dalam mencari nafkah, itu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah karena dia lagi mencari nafkah. Fokus keluar, cari ridho Allah, cari nafkah untuk keluarga. Niatkan karena Allah, pulang membawa sesuatu yang halal untuk keluarga. Dan pastikan jangan masukkan makanan yang haram ke dalam perut kita, perut istri, perut anak. Dan orang-orang yang kita berikan itu jangan sampai daripada makanan minumannya haram. Pastikan yang diminum yang halal, yang dimakan yang halal, semuanya akan tenang. Nabi bersabda, sesiapa yang memasukkan ke dalam perutnya makanan-makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka api yang menyala-nyala di dalam neraka itu lebih berat untuk memakan daging yang tumbuh dari barang yang haram. Darmoji salah satunya, dahare limo bayare siji, makanya 5 bayar 1, itu salah satunya. 4-nya nggak dibayar sama dia. Atau dia datang ke rumah makan Padang, rumah makan warteg, dia ngambil ini ngambil itu, kebetulan prasmanan dan nggak tahu si orangnya karena orang nggak lihat. Dia ngambil lele, dia ngambil ayam, dia ngambil ikan bandeng. Tapi metodenya ikan bandeng sama ayamnya ditaruh di paling bawah, ditutup sama nasi. Baru atasnya dikasih lele. Jadi ntar dia bilangnya cuma makan apa tadi? Nasi, lele, sambal, udah. Harganya murah. Padahal begitu nasinya dibuka ada bandeng, ada ayamnya. Sama nih termasuk memakan makanan yang haram. Hindari mengkonsumsi makanan yang haram. Kalau dalam sebuah proyek Anda dapat amanah, di-markup harganya. Jangan. Kalau Anda berdagang, kembali kepada Anda ya. Tapi kalau Anda yang memarkup harga, bilangnya sekian, padahal sebenarnya nggak sekian. Ada bilang, oh ini sekian, padahal enggak. Ini 1.200, padahal 1.000. Ini 2.500, padahal 1.500. Kelebihannya masuk ke kantong Anda sendiri. Syubhat aja kalau bisa jangan, apalagi yang haram. Memakan makanan syubhat aja kalau bisa jangan, apalagi yang haram. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari nafkah yang mereka keluarkan dari harta mereka itu juga berupa 1, mahar dalam pernikahan, 2, nafkah, 3, membeli pakaian. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wahai laki-laki, kalau kamu makan, istrimu juga harus kamu ingat, istrimu juga bawain makanan yang sama. Wahai laki-laki, kalau kamu berpakaian, maka istrimu juga berikan pakaian yang sama. Lalu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan berbagai tanggung jawab yang Allah berikan kepada laki-laki di dalam Al-Quran dan hadis Nabi,
yang mana laki-laki itu harus menunaikan tanggung jawab dan kewajiban mereka kepada istrinya. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Laki-laki lebih utama dari wanita juga dalam hal jiwa mereka. Laki-laki pun memiliki keutamaan dan kelebihan yang lain sehingga tepat untuk menjadi penanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya, sebagaimana Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini pemimpin bagi wanita. Jadi pertama Allah berfirman laki-laki dulu pemimpin dengan syarat-syarat. Satu, kelebihan yang memang Allah berikan secara fitrahnya. Yang kedua, nafkah. Nafkah itu mulai dari mahar, nafkah, kebutuhan pakaian, kebutuhan yang lain yang kewajiban suami harus memikulnya. Pangan, sandang, papan. Di mana istrinya dipastikan tempat tinggalnya, nggak harus punya rumah sendiri, tapi kontrak nggak apa-apa. Ini buat teman-teman yang baru mau menikah sebentar lagi, tapi diharuskan, disyaratkan harus punya rumah sendiri. Ketahuilah bahwa dalam Islam itu nggak diharuskan punya rumah sendiri, sewa pun nggak apa-apa, kontrak pun nggak apa-apa. Nikmati masa-masa kontrak. Ada yang kontraknya 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Kami kontrak 9 tahun. Dari 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sampai sekarang pun sebenarnya masih kontrak sama Allah. Karena sebenarnya semuanya punya Allah. Nggak ada yang benar-benar kita miliki. Bedanya kontrak atas namanya orang lain, Pak, D, Bang, misalkan gitu ya. Rumah sendiri atas nama diri sendiri, tapi ya sebenarnya ujung-ujungnya kontrak juga. Karena saat kita tiada, itu hanya sebuah nama di atas kertas saja dikembalikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya memiliki itu semua. Jadi nggak ada yang benar-benar punya kita kecuali semuanya miliknya Allah. Laki-laki menafkahi pangan, sandang, papan, mahar, lahir batin. Lalu terus kemudian kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada mereka, nafkah batinnya sang istri, dijaga perasaannya sang istri, dipegang amanah atas kepercayaan yang istri berikan, bahwa kita keluar mencari nafkah bukan macam-macam di luar. Kita keluar mencari nafkah bukan malah berbuat yang bukan-bukan. Kita keluar itu tulus benar-benar mencari rezeki yang halal yang kita hadirkan untuk keluarga, bukan dengan yang aneh-aneh. Enggak sama sekali. Terus berikutnya, jadi ini ayat berikutnya untuk ibu-ibu, untuk muslimah. Fassalihatu qanitatun hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Setelah disebut buat laki-laki, Allah sebutkan tanda-tanda perempuan salih. Yang pertama, fassalihatu, perempuan-perempuan salihah itu qanitat. Poin yang pertama adalah perempuan-perempuan yang taat. Poin tertinggi, mereka taat kepada Allahnya. Yang kedua, mereka taat pada nabinya. Yang ketiga, mereka taat kepada suaminya. Makanya ada hadis Nabi, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salat al-mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Sabda Nabi, kalau perempuan sholat 5 waktu, kalau perempuan puasa bulan Ramadan, kalau perempuan-perempuan itu menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zawjaha, dan yang keempat, perempuan itu taat pada suaminya, qila laha, bilang sama perempuan itu, udkhulil jannah, masuk surga dia, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Lewat pintu mana aja yang dia mau, boleh masuk surga, silakan. 4 syaratnya. 1, jaga sholat. 2, puasa Ramadan. 3, jaga kehormatan diri. 4, taat pada suami. Sebenarnya perempuan itu masuk surga ya gampang, mudah juga. Kalau laki-laki kan masuk medan jihad, berat, cari nafkah, berjuang, masuk medan jihad, lalu terus kemudian terbunuh.
perjuangannya itu berat laki-laki. Tapi kalau perempuan, jaga sholat 5 waktu nggak disebut puasa, jaga sholat 5 waktu yang wajib nggak disebut sholat sunnah, puasa Ramadan nggak disebut puasa sunnah, jaga kehormatan diri, jangan selingkuh, jangan berbuat yang aneh-aneh. Yang keempat, taat pada suami selama bukan maksiat kepada Allah. Makanya urut-urutannya tadi, perempuan taat pada Allah, Rasul, suami. Allah, Rasul, suami. Penanggung jawab setelah menikah, suami. Sama orang tua gimana? 100%. Bukan habis nikah 60, 40, 70, 30, 50, 50, enggak. Setelah nikah taatnya pada suami 100%, setelah menikah taatnya pada istri, taatnya kepada orang tua juga 100%. Istri taat pada suami 100%, istri taat pada orang tua 100%. Yang pertama, qanitan. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan perempuan-perempuan yang taat itu adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya selama bukan dalam maksiat kepada Allah. Suaminya bilang, dia sholat, dia sholat. Dia sedekah, dia sedekah. Istriku tolong dong kasih beliau hadiah. Kita bungkusin hadiah, kado, lalu diberikan kado dan hadiah itu pada orang yang dimaksudkan oleh sang suami. Itu taat. Tolong dong itu dibungkusin telur, isinya 10, sama tambahin untuk kemarin oleh kita yang dari luar kota. Siap. Dibungkusin 10, tambah oleh-oleh, bawa pulang. Itu semuanya itu jadi berkah buat sang istri yang taat sama suaminya. Jadi berkata sendiri buat istri yang taat sama suaminya. Qanitat, istri yang taat kepada suaminya. Yang berikutnya, karakter perempuan saleh yang kedua, hafizat lil ghaib. Fasalihatu, perempuan-perempuan salihah itu qanitat, taat pada suaminya selama tidak bermaksiat kepada Allah. Hafizat lil ghaib, yang mana perempuan itu yang kedua memelihara diri mereka lil ghaib ketika suaminya nggak ada. Suaminya lagi keluar kota, atau suaminya lagi di luar negeri, atau suaminya lagi ada urusan tertentu, mereka adalah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diri, nggak berbuat selingkuh, nggak berbuat yang aniaya, nggak berbuat yang tidak disukai, nggak memasukkan laki-laki asing dalam rumah mereka. Perempuan harus tahu pagar-pagarnya. Atau itu kan secara fisik langsung ya juga. Atau perempuan yang menyengaja chatting dengan lawan jenis sehingga menimbulkan sesuatu yang condong kepada perzinahan. Ini juga berbahaya. Suaminya nggak tahu, tapi di chattingannya yang berbahaya sama orang yang bukan suaminya. Apalagi zaman sekarang, tolong foto dong, foto. Padahal dia punya suami, chattingan sama laki-laki lain, kirim fotonya. Berkirim foto kan hari ini gak sesulit zaman dulu. Zaman dulu ngirim foto harus difoto dulu, diadrep dulu, begitu diadrep datang kebakar, ulang lagi, foto lagi, diadrep bisa. Udah kayaknya gayanya kurang pas, foto lagi, update lagi. Habis dicetak baru dikasih ini ya fotonya dalam bentuk kayak gini. Tapi kalau sekarang kirim foto gampang, tinggal begini, cekrek, kirim. Lagi apa? Cekrek, kirim. Bahaya sosial media cuma. Sosial media itu hari ini juga jadi ladang kadang-kala untuk berbuat yang kayak gitu. Nggak bisa chattingan di WhatsApp, chattingan di Grab. Nggak bisa DM Instagram, chattingan lewat Gojek. Masya Allah, subhanallah, macam-macam model orang selingkuh kan. Sampai media-media apapun kalau dia bisa gunakan untuk chatting dengan selingkuhannya, dia akan gunakan. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita dari perbuatan yang demikian. Dan godaan itu datang kepada biasanya yang lagi kosong imannya. Makanya Nabi bersabda,
tidaklah pencuri ketika dia mencuri kecuali imannya sedang hilang dari hatinya, dan tidaklah seorang peselingkuh ketika dia selingkuh kecuali imannya lagi hilang. Pezina ketika dia berzina, imannya lagi hilang. Makanya yang membuat itu terjadi itu perselingkuhan terjadi karena tidak adanya iman. Alhamdulillah, subhanallah. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian ini. Hafizatu lil ghaib. Berkata juga Al-Imam Ibnu Katsir, yakni perempuan-perempuan yang menjaga hak suaminya saat suaminya tidak ada di sampingnya dengan menjaga dirinya dan harta suaminya. Suami kita memberi ini ya uang bulanan, jaga harta suami. Jangan sampai terus kemudian harta suami itu diperlakukan seenaknya, dihambur-hamburkan seenaknya tanpa pernah mau kita sadari. Ini tanggung jawab besar buat kita sebagai seorang istri. Fungsikan harta suami dengan baik, jangan dihambur-hamburkan, belikan keperluan sesuai dengan kebutuhan, jaga kehormatan, harta, dan hak suami kita. Allah juga berfirman, bima hafizallah. Karena dua hal tadi, dia taat dan dia orang yang menjaga kehormatannya, Allah menjaga mereka dan memelihara mereka dengan sebaik-baik penjagaan dan dengan sebaik-baik perlindungan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kebaikan-kebaikan sebab karena mereka menjaga kehormatan diri mereka dan mereka pun dijaga Allah. Jadi karena kita menjaga diri, maka Allah jaga kita. Bukan sebab karena Allah langsung jaga begitu saja tanpa kita nggak jaga diri. Yang dikit-dikit kita bilang kenapa kok begini, udah takdir. Bukan. Allah jaga kita sebab karena kita menjaga diri kita. Rumusnya kan begitu. Kalau mau dijaga Allah, jaga diri. Selamatkan diri dari perbuatan maksiat, walaupun kita selalu berbuat dosa ya jemaah. Tapi kita jaga dari perbuatan maksiat. Terus kata Nabi SAW ada rumus juga. Inna Allah fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Kalau kamu tolong saudaramu, Allah tolong kamu. Berarti kan ini rumus. Kita nolong saudara kita, Allah nolong kita. Inna Allah fi 'auni 'abdi. Selama kamu nolong saudaramu, maka kana 'abdu fi 'auni akhi. Kalau kamu nolong saudaramu, innallaha fi 'auni 'abdi, Allah akan tolong kamu. Bima hafizallah, maknanya juga selama kamu menjaga dirimu, menjaga kehormatanmu, tidak selingkuh, kau menjauhkan diri dari chat-chat yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang kayak gitu, hafizallah, Allah nanti jaga kamu. Kuatnya penjagaan Allah buat kita itu tergantung sekuat apa kita menjaga diri dari hal-hal yang Allah murkai. Makin kuat, Allah makin kuat juga jaga kita. Tapi makin main di jurang, kalau seorang hamba senangnya main ke tepian jurang, dia gak jaga diri dari yang haram, dia gak jaga diri dari yang Allah murkai, dia bermain ke ranah-ranah rawan, dia bermain ke arena-arena yang danger, berbahaya. Jangan salahkan Allah kalau dia terjerumus ke dalam jurang perbuatan dosa dan dia sulit keluar sebab karena dia bermain-main di arena itu. Nanti kalau ada tulisan awas asap berbahaya, menjauh dari tempat itu. Kalau ada tulisan awas daerah ini rawan, cepat-cepat pergi menjauh dari tempat itu. Kalau udah ada peringatan. Bima hafizallah itu gak datang secara tiba-tiba, tapi pertolongan dan hafizallah, penjagaan terbaik dari Allah itu datang sebab karena kita juga menjaga diri kita dari yang haram, memelihara diri kita dari yang Allah murkai, dan kita adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka.
Sebaik-baik perempuan adalah yang pertama, kata Nabi, apabila kamu memandang mereka, sarratka, membuat hatimu senang. Jadi hadirin, kita harus membuat hati suami kita senang. Kita harus membuat hati suami kita nyaman. Kita harus membuat hatinya pasangan itu merasa bahwa hadirnya kita ini, alhamdulillah, membuat hidup itu semakin terlengkapi secara sempurna. Dari tadi mas, kenapa? Oh, kayaknya dari tadi belum dipasang deh, kayaknya. Kembali lagi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik perempuan itu yang apabila dipandang sarratka, pasti menyenangkan hati suaminya. Dibuat senang hati suaminya, dibuat nyaman dari cara berpakaian, dari cara berpenampilan, dibuat senang. Wa idza amartaha ata'atka. Yang kedua, apabila suaminya memerintahkan, istrimu mentaatimu. Perempuan-perempuan terbaik, kalau suaminya perintahkan, Dek tolong buatkan sesuatu, dia bersegera membuatkan. Perempuan-perempuan baik, perempuan-perempuan salihah, selama bukan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Jika suaminya pergi, maka perempuan itu menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Jaga diri, jaga harta. Berikutnya, idza salatil mar'ah khamsaha. Ini yang tadi saya bacakan ya jemaah. Kalau perempuan salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa Ramadannya, hafizat farjaha, dia menjaga daripada kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabi jannati syit, maka jannati syi'ti, maka dia masuk surga bebas dari pintu surga mana aja yang dia mau. Itu perempuan-perempuan ahli surganya Allah. Berikutnya, nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahun, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu adalah perempuan-perempuan yang merasa lebih tinggi, lebih powerful daripada suaminya. Wanita yang merasa lebih tinggi sehingga meninggalkan perintah suaminya. Wanita yang merasa kedudukannya lebih tinggi lalu dia membenci suaminya. Wanita yang merasa lebih powerful, lebih dikdaya daripada suaminya lalu dia berpaling dari suaminya. Ketika nusyuz itu timbul, maka nasihati istrimu. Jika ia masih memaksiatimu, maka pisahkan ranjangmu dengan ranjangnya. Sebagai bentuk peringatan, jadilah istri yang taat kepada suaminya. Wanita-wanita yang dikhawatirkan nusyuzahunna, mereka nusyuz. Nusyuz itu artinya mereka merasa lebih powerful daripada suami mereka. Tidak mungkin wanita bisa merasa lebih powerful kalau suaminya mengayomi, mendidik, bertanggung jawab, mencari nafkah. Wanita kadangkala merasa lebih powerful di antara asbab-asbabnya karena suaminya nggak mau bertanggung jawab, nggak mau mendidik, dan suaminya ini nggak mau memfungsikan dirinya sebagai suami. Makanya kadang perempuannya merasa lebih powerful, merasa lebih tinggi daripada suaminya. Padahal perempuan boleh, atau padahal laki-laki itu punya kedudukan yang lebih tinggi daripada istrinya. Dan walaupun istri itu boleh memiliki bisnis, istri itu boleh memiliki kelebihan dalam bab harta, istri juga boleh kok memiliki banyak karyawan. Tapi jangan lupa tiru sifatnya Bunda Khadijah. Walaupun Bunda Khadijah kaya raya, tetap tidak hilang hormatnya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin, bahkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau aku diperbolehkan untuk memerintahkan ahadan, salah seorang di antara kalian, ay yasjuda li ahadin, untuk bersujud kepada salah seorang di antara kalian, la amartul mar'ah
an tasjuda li zawjiha. Aku pasti perintahkan istri-istri untuk sujud kepada suami mereka. Saking penting, mulia, hebat dan dahsyatnya kedudukan seorang suami di mata istri. Penting kedudukannya. Bukan berarti habis ini jamaah semua pulang sujud sama suaminya, enggak. Karena Nabi SAW juga bersabda, "Lau kuntu amiran," kalau aku diperbolehkan untuk memerintahkan, berarti enggak boleh. Kalau aku boleh, tapi enggak boleh. Laki-laki sujud hanya boleh kepada Allah, perempuan sujud hanya boleh kepada Allah, enggak boleh manusia sujud kepada manusia. Yang Allah maksudkan, yang Nabi SAW maksudkan itu saking min izami haqqihi 'alaiha. Kata Nabi, min izami haqqihi 'alaiha, saking besar dan tingginya hak suami itu atas istri. Istri itu punya kewajiban ngajeni suami, hormati suami. Dalam hadis Bukhari diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat alaih la'anat hal malaika hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya dalam urusan ranjang lalu istrinya menolak, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Termasuk dalam bab firash. Dalam bab firash, ketika suami manggil da'a ila firashi, mengajak dalam urusan firash, maka jangan sampai seorang perempuan itu menolak ajakan suaminya kecuali dia penuhi ajakan suaminya. Kalau tidak dipenuhi, maka sabda Nabi, la'anat hal malaika hatta tusbih, malaikat terus melaknat istri yang menolak ajakan suaminya sampai waktu subuh. Oleh karenanya Allah berfirman, wahai para wanita, hendaknya kalian itu mentaati suami-suami. Wahai para wanita, hendaknya kalian mentaati suami kalian. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Terdapat dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Semuanya ada dalam tafsir Al-Quran Al-Azimnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Barakallahu fikum. Sampai sini kajian kita. InsyaAllah kalau ada tanya jawab, mari kita buka tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silahkan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya, dan kalau ada pertanyaan sematkan di kolom komentar. Ada pertanyaan? Fadhol. Nggak ada. Ada pertanyaan dari yang hadir? Silakan hadirin. Bagaimana kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau suami kita pelit? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan kalau suami pelit? Yang pertama, kami mendoakan semoga semua laki-laki yang menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga itu nggak pelit sama istrinya. Amin. Dan semoga dengan sabarnya sang istri yang mendapati suami yang pelit itu, Allah ganjar dengan surga tertinggi, surga firdausnya Allah, tanpa hisab memasukinya. Amin ya rabbal alamin. Ini terkait seorang suami yang pelit. Setelah mendoakan tentang suami agar royal dan istri agar lebih sabar, berikutnya seorang suami itu harus sadar betul bahwa saat suami itu memberikan uang atau hartanya kepada istri, itu pemberian terbaik dia pada keluarganya. Nabi pernah ditanyakan, masih ingat nggak hadisnya? Datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya uang, saya mau kasih ke siapa? Nabi jawab, itu 1 dirham yang kamu berikan kepada anak yatim, 1 dirham yang kamu bagikan kepada orang miskin, 1 dirham yang kamu berikan di jalan Allah, 1 dirham yang kamu berikan kepada keluargamu, a'zamuha ajran anfaqtahu ala ahli. Pahala yang paling besar itu adalah 1 dirham yang kamu berikan kepada keluargamu. Jadi keluarga itu prioritas pertama. Maka kita yang laki-laki ini, saat kita memberikan kepada istri, itu prioritas utama kita di sana. Prioritas utama kita saat memberikan kepada istri itu prioritas nomor 1.
dan pahalanya yang paling besar di situ. Kalau suami paham ini, nggak ada lagi ceritanya suami pelit sama istrinya. Kalau paham, makanya boleh mungkin habis ini suaminya ikut diajak ngaji bareng suaminya, biar suaminya juga dengar, atau nonton live streaming mungkin, dipotong nanti videonya dikasih pelan-pelan supaya paham pelan-pelan. Jadi nggak ada istilahnya suami kok pelit lalu makin subur makin makmur, tuh nggak ada. Suami pelit sama istrinya berarti suami ini menyia-nyiakan potensi kebaikan yang paling besar. Biasanya kalau dia pelit sama istrinya, nanti keran itu tuh seperti disumbat. Siapa yang nyumbat? Pelitnya dia sendiri yang menyumbat rezeki yang harusnya mengalir deras, karena dia pelit tersumbat. Semakin laki-laki itu royal pada istrinya, loman, ngeman. Ngeman itu artinya yang memperhatikan, menjaga, merawat istrinya, pokoknya dieman. Dia mampu punya rezeki lebih berikan istrinya. Semakin Allah hujankan dengan deras aliran rezeki untuk suami tersebut. Jadi kunci rezeki suami itu ada pada saat ia royal pada istrinya, dan istri juga akan semakin mendapat rezeki yang penuh berkah selama bisa menjaga harta suaminya dan tidak menghambur-hamburkan harta suaminya. Jadi keduanya saling. Jangan sampai seorang suami royal di luar, istrinya enggak. Di luar bagi-bagi tapi sama istrinya pelit. Enggak. Tapi semuanya dia harus berbagi. Dan juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang istri kalau dapat suami yang pelit itu, mau nggak mau sabar. Doakan. Karena kita nggak pernah tahu jemaah, di doa kita yang keberapa suami kita nanti berubah jadi lembut hatinya dan nggak pelit lagi. Kalau udah pelit, libatkan Allah aja. Kalau udah pelit, libatkan Allah aja. Insya Allah nanti pelan-pelan Allah yang mengubah hati beliau untuk nggak pelit lagi, mengubah hati beliau untuk makin dekat sama Allah dan lebih eman dan loman sama istrinya, insya Allah biidznillah. Ada pertanyaan lain? Silakan hadirin. Jamaah online silakan. Apakah kita boleh marah pada suami kalau suami punya salah? Apakah seorang istri boleh marah kepada suaminya kalau suaminya punya salah? Allah berfirman dalam Al-Quran, marah itu wajar ya jemaah. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, ada adab-adab yang istri itu penuhi. Di antara istri-istri yang baik itu, idza nazarta ilaiha sarratka, saat suami memandangnya menyenangkan. Termasuk cara istri memberi nasihat bisa menenangkan dan menyenangkan suaminya. Gimana caranya? Tutur kata yang halus, lembut, timing yang baik, cari waktu yang bagus lah ngobrol sama suami itu. Mungkin sebelum tidur bisa ngobrol, atau mungkin ketika bukan sebelum tidur, tapi mungkin pas lagi jalan bareng bisa ngobrol. Karena rumah tangga itu isinya ngobrol jemaah. Rumah tangga itu isinya ngobrol, cuma ngobrol isinya. Suami ngobrol tentang istri, istri ngobrol pada suami, keduanya saling ngobrol tentang gimana anaknya nanti sekolah di mana, anaknya nanti diajari siapa, nanti anak kita mau bagaimana diarahkannya, mau kepada apa. Tentang ngobrol kan rumah tangga. Maka boleh atau tidaknya tentu saja boleh, karena manusia memang punya sifat kadang-kadang suka marah, tapi marahlah dengan cara yang elegan. Itu pilihan soalnya. Ada yang marahnya meluap-luap, banting ini, banting itu. Tapi karena kita tahu ciri-ciri wanita salihah di antaranya adalah menyenangkan hati suami, marahlah dengan cara yang elegan. Loh, ini handuknya emang di atas kasur ya tempatnya, bukan ditaruh di jemuran po. Nanya, jangan malah menggurui, ini gimana sih? Kadang laki-laki juga gak suka jemaah digituin kan. Maka ada tekniknya lemah lembut, cari waktu yang baik. Kadang boleh dengan bertanya. Itu keren banget jemaah. Kita tahu nih salah nih, tapi kadang negurnya itu gak cuma jangan di sini lah.
dari dulu sini. Kadang cara negur itu dan bertanya, loh emang tempat taruh anduk tuh di atas kasur ya mas? Oh ya dek maaf ya dek maaf. Enggak. Dengan cara bertanya itu kadang tuh lebih powerful dengan cara bertanya. Jadi marah tentu saja boleh, tapi jadikan diri Anda perempuan-perempuan yang kalau marahnya elegan, bukan marah yang serampangan. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Pertanyaan lain terakhir. Bagaimana kalau suami suka KDRT, Ustaz? Bagaimana kalau suami suka KDRT? Ada dua pilihan. Bertahan lalu perbaiki atau tinggalkan, semoga Allah ganti yang lebih baik. Cuma itu aja jawabannya. Kalau sampai suami sudah main KDRT, cuma dua pilihannya. Bertahan lalu perbaiki atau tinggalkan, semoga Allah ganti yang lebih baik. Nabi pun juga datang seorang perempuan pada Rasulullah dalam satu waktu. Perempuan ini bertanya, ya Rasulullah, ada dua laki-laki ini mau melamar saya. Yang satu si fulan, yang satu si fulan. Nabi bilang, kalau si fulan dia orang kaya, tapi tangannya suka memukul. Kalau fulan dia orang miskin, tapi nggak suka KDRT. Lalu Nabi memberi saran, kalau kamu silakan sama yang miskin nggak apa-apa, tapi dia lemah lembut penyayang. Saran Nabi ini jadi hujah, jadi landasan buat kita. Kalau mendapati kejadian hal yang serupa, karena kekerasan dalam rumah tangga itu udah masuk dalam bab di mana seorang istri boleh mengajukan gugatan. Dan itu nggak dosa, karena ada uzur syar'i. Apa uzur syar'inya? KDRT tadi. Tapi saran kami, jangan buru-buru, dikit-dikit langsung udahlah kita pisah aja. Sabar dulu, cooling down dulu, ademin dulu. Orang tuh emosional itu biasanya di 90 detik pertama itu emosinya meledak dan meluap-luap. 90 detik pertama. Kuncinya tuh di 90 detik itu jemaah. Suami lagi marah, jamaah jabanin. Api ketemu api, wuss, kebakar. Abu Darda pernah bilang sama istrinya, wahai istriku sayang, kata Abu Darda, kalau besok dalam rumah tangga kita, jangan dua-duanya jadi api. Kalau dua-duanya jadi api, kobong jemaah. Kalau dua-duanya air, nggak apa-apa, tenang, lagi nggak marahan sama sekali. Itulah pesannya Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu. Intinya, bolehkah seseorang itu mengajukan kata berpisah bagi laki-laki yang dia suka kekerasan dalam rumah tangga? Jawabannya boleh, tapi jangan segera memutuskan kecuali libatkan Allah. Caranya, sholat sunnah istikharah. Minta petunjuk dari Allah. Allah paling tahu yang terbaik. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki aja. Kalau sudah nggak bisa diperbaiki, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Jangan lupa libatkan Allah, sholat sunnah istikharah. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Sudah jam 6:03. Selamat beraktivitas kembali jamaah. Semoga rezekinya jamaah makin berkah berlimpah. Setiap hajatnya Allah ijabah. Allah permudah segala urusan. Anak cucu kita salih salihah. Keturunan kita jadi ahli ruku, ahli sujud, penerus pejuang agama Allah. Kita pun hidupnya dengan iman yang istiqomah. Wafatnya kita nanti wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, dapatkan video-video pendek potongan dakwah kami dengan cara gabung di grup WhatsApp. Cukup dengan tap link di bio, lalu nyambung ke WhatsApp, sebut nama, asal kota, asal negara, nanti akan dibalas pesan WhatsApp otomatis. Di situ teman-teman bisa akses video-video potongan ceramah kami yang bisa jadi story WA. Semoga jadi jariah kita bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lupa ya Mas ini ya.